Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Saya Muhammad Reza Arif Taqwa, SPD MPD, merupakan dosen di Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Adapun susunan pemaparan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini, yang pertama terkait identitas mata kuliah, standar capaian pembelajaran lulusan atau SCPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, model dan metode pembelajaran, sistem pembelajaran, referensi, media dan sumber belajar, serta bobot dan persentase penilaian. Untuk identitas mata kuliah yang saya tampilkan dalam video ini adalah mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan kode mata kuliah NFIS UM 6101 yang dikeluarkan pada setiap semester gasal dengan jumlah SKS 4 dan jumlah jam 4. Saya adalah salah satu dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dengan beberapa tim, yakni Prof. Subtopo dan Bapak Purbo Suwasono. Standar capaian pembelajaran lulusan atau SCPL mata kuliah ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah memiliki nilai-nilai ketakwaan, kebangsaan, kemanusiaan, dan menunjukkannya dalam kepribadian dan perilaku mulia. Untuk SCPL kedua, diharapkan mahasiswa mampu menguasai fisika klasik, modern, dan kuantum, serta menerapkannya untuk pemecahan masalah yang terkait. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai body of knowledge mekanika secara komprehensif, mencakup mekanika partikel dan mekanika benda tegar, serta mampu menjelaskan fenomena alam dan produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah seperti yang ditunjukkan pada poin ini, yakni terdapat 9 sub CPMK. Namun, pada perkuliahan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait sub CPMK keempat, yakni menganalisis gerak benda dikaitkan dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak secara terintegrasi. Dalam perkuliahan, metode yang digunakan untuk modelnya adalah case study. Untuk metode pembelajaran, mengkolaborasikan antara ceramah, diskusi, serta demonstrasi. Sistem pembelajaran yang kami kerjakan atau kami gunakan dalam Fisika Dasar 1 adalah dilakukan dengan blended learning atau pembelajaran campuran antara online dan offline, sedangkan pemberian materi secara luring dilakukan dengan memanfaatkan si Pejar, YouTube, dan WhatsApp. Referensi, media, dan sumber belajar untuk buku wajib yang kami gunakan merupakan buku standar universitas yang berbahasa asing, didukung dengan modul dan buku ajar yang telah disiapkan oleh dosen, kemudian media pembelajarannya berupa video, LKM atau lembar kerja mahasiswa, dan PowerPoint. Sumber belajar mahasiswa berasal dari buku dan video yang telah disiapkan oleh dosen, di mana buku dan video yang telah disiapkan oleh dosen tersebut telah dilakukan penelitian terlebih dahulu sehingga layak digunakan untuk perkuliahan fisika dasar. Untuk nilai akhir, terdiri dari komponen 0,3 kinerja studi kasus, 0,1 tugas, 0,1 kuis, 0,25 UTS, dan 0,25 UAS yang seluruhnya diakumulasikan sehingga dari skor yang diperoleh kemudian dikonversikan dalam bentuk huruf sesuai dengan pedoman akademik UM edisi tahun 2020. Nah, untuk video perkuliahan yang saya tampilkan dalam video ini merupakan perkuliahan yang ada di pertemuan ke-15 dalam RPS, yaitu memecahkan persoalan hukum 3 Newton, berpikir kritis dalam mengidentifikasi perbandingan gaya berdasarkan kasus atau problematika nyata di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah video perkuliahan kali ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Jadi kelompok 1, 2, dan seterusnya. Kalau bisa agak pinggir aja ya, jangan dekat, jangan hanya sekedar dekat. Ya, di ini. Ayo. Oke, karena sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ini kan cuma 2. Oke, berarti sudah siap untuk memulai perkuliahan. Saya buka dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan kita terkait hukum Newton. Dan sebelum kita kuliah, presensi dulu ya. Ini pekan ke-7 ya. Siapa yang tidak hadir? Ini berarti ya. Kemana? Sakit? Oke, sudah kita presensi, kita lanjut ke topik yang kemarin terkait dinamika partikel. Jadi hari ini kita melanjutkan kasus untuk yang hukum 3 Newton. Sebenarnya kemarin di pretest itu sudah saya tanyakan soal yang salah satunya untuk menilai kemampuan hukum 3 Newton kalian, dan dari hasil tersebut nilai kalian tahu sendiri ya gimana hasil ini ya. Dan akan kita bahas gimana fisika bisa bekerja dengan hukum 3 Newton. Ini ada satu kasus yang bisa kalian diskusikan. Silakan perhatikan kasusnya. Paham ya? Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk diskus. Kemudian nanti akan saya ajak satu atau dua kelompok untuk menjelaskan. Oke, silakan diskusikan jawaban kasus ini. Sudah menetapkan jawaban? Sudah. Harus kompak ya, maksudnya enggak jangan ini nanti disepakati kira-kira jawabannya pas apa, akan saya tanya satu-satu per kelompok. Jadi kalian harus jawab. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dari setiap kelompok pemikiran kalian gimana dari opsi jawabannya. Kelompok satu mana? Oke, jawaban kalian yang mana? E. Kelompok satu E, kelompok dua A, 3 B, E, A, B, oke. 4 A, oke. Kelompok 5 A, 6 A juga, 7 B. Berarti jawabannya yang terpilih A, B, E. Ya benar ya? Berarti C sama D nggak ada. Oke, dari perwakilan kelompok E tadi hanya satu ya. Oke, coba silakan. Bagaimana saudara menjelaskan kenapa saudara memilih opsi E di kelompok tersebut? Berdiri. Ngajak ke teman-temannya dijelasin. Jadi kenapa pilih E? Soalnya kan kayak aksi reaksi itu sama hukum 3 Newton itu bilangnya kan aksi reaksi itu sama dengan. Jadi dari sini tuh kalau kita mikirnya itu yang mempengaruhi itu kayak gesek. Kan kalau kan A menang berarti kayak gesek A itu lebih besar. Karena kayak gesek A lebih besar itu dia bisa menahan gitu. Sedangkan kayak gesek D itu kan lebih kecil, jadi dia ketarik sama apa itu sama A-nya, jadi kayak. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Berarti poin yang dipikirkan oleh kelompok 1 adalah A, FA sama FB pasangan hasil reaksi, makanya besarnya sama gitu ya. Oke, berarti yang berpengaruh hanya ada besarnya. Oke, ada yang punya, bukan ada ya, karena ada 3 opsi tadi. Yang milih opsi A. Oke, silakan salah satu yang mana? Duluan. Oke, coba silakan kelompok ini dulu ya. Coba gimana? Jadi kan FA sama FB itu FA ke arah kiri, FB ke arah kanan. Sedangkan yang menang itu adalah arah A. Jadi gaya yang ke arah kiri itu lebih besar daripada gaya yang arah kanan. Jadi yang A. Oke, kasih kelas dulu. Atas pemikirannya.
Berarti poinnya tarik-tarikan antara A sama B karena A yang menang. Berarti kan gaya yang lebih gede yang sebelah kiri gitu ya, karena yang menang yang A. Oke, yang kelompok ini mereka sama nggak mikirnya? Sama, kita bahas gaya gesek. Oke, gimana dengan gaya geseknya? Coba berdiri. Jadi untuk anak itu kan anak A menang, jadi gaya dari anak A lebih besar. Terus untuk gaya geseknya itu gaya gesek A lebih besar dari gaya gesek B karena A itu gaya geseknya besar jadi bisa nahan, yang anak B nggak bisa narik gitu. Oke. Oke, namanya. Kasih plus lagi. Bisa dipahami ya? Jadi mikirnya karena A itu menang, maka B yang kalah itu gara-gara daya geseknya lebih kecil daripada yang A, sehingga kalau daya gesek A itu lebih gede, berarti kan B nariknya lebih susah. Gitu ya, mikirnya. Oke. Dapat bahwa kalian mikirnya itu beda-beda. Ada yang mikir bahwa yang menang maka gayanya harus lebih gede. Ada yang mikir kalau aksi reaksi maka gayanya harus sama terkait perbandingan A sama B. Terkait gaya gesek juga ada dua pemikiran. Yang benar kira-kira yang gimana? Coba, ada yang mau praktek tarik tambang kan? Karena nggak ada tali, oke. Yang agak sama badannya sama Mas Mako atau Ati ya kayaknya ini. Atau dengan saya? Ini. Ya. Oke, coba kita tarik tambang. Kira-kira gimana? Tapi jangan ini ya, biar agak cepat. Posisinya usahakan lurus, kakinya tertutup. Jadi tarik gini-gininya emang benar-benar murni ini. Usahakan badannya jangan, pokoknya tegak, jangan doyong. Doyong itu apa bahasa Indonesia? Ya, jangan kiri. Kan iya, harusnya kan gitu. Coba biar ini. Kita kan cuma ngomongin gaya gesek sama tarik menariknya. Ya, jadi gimana caranya biar bisa ini menang? Kan kayak gini. Kalau memberi gaya 25. Nah, ini yang saya punya kekuatan 25. Yang lainnya kalau kita 15. Auto kan di sini. Alto ya. Nah, coba kita cek. Harusnya kira-kira gimana? Ya, coba kita tarik tahu. Saya belum sarapan ini. Sarapan. Ya, satu, dua, tiga. Ya, anggaplah ini ya. Coba dirasakan ya gimana susahnya. Coba kalau misalkan saya buka sepatu, kira-kira ada bedanya apa enggak? Saya buka sepatu, ini lebih licin ya? Ya, kalau pakai ini licin ya. Karena alas kaki saya ini karet kan lebih ini. Coba seandainya saya buka sepatu, kemudian ininya lebih licin. Tadi susah ya untuk ini, coba. Lurus, kakinya lurus, masih sama kondisinya dengan tadi, dengan kondisi saya nggak pakai sepatu, coba. Tarik. Kaki saya lebih ini, susah untuk nahan. Jadi lebih, kalau tadi kan gampang ini ya. Saya ketariknya atau dia tariknya kan malah kayak gini. Nah sekarang dengan kondisi saya tidak pakai sepatu, itu lebih gampang geser. Gimana bedanya? Jadi menurut saya otomatis geseknya itu kan hilang licin. Jadi geseknya yang B itu lebih licin daripada yang A. Yang A lebih bisa, jadi yang dia bisa. Oke, terima kasih Mas. Udah kasih Mas buat. Oke, ada yang bisa dapat poin nggak dari percobaan sederhana tadi? Nanti dia menang. Yang harus kita lakukan apa? Kenapa tim yang dipakai untuk tarik tambang itu biasanya yang bagian depan atau bagian belakang orang yang badannya gede? Biasanya itu nggak strateginya? Kenapa? Nah, kalau misalkan badannya gede, kira-kira apakah orang yang badannya gede itu pasti lebih kuat daripada orang yang badannya kecil? Tidak. Belum tentu kan ya sebenarnya.
orang badannya gede kalau belum makan kan juga lemes juga ya. Gitu ya. Jadi tarikan atau dorongan orang itu tidak harus berdasarkan badannya. Ya. Ya nggak sih? Ya. Ah. Ya, kalian yang misalkan ada yang badannya gede gitu, kalian nggak makan dari pagi sampai sore gitu, suruh tarik tambang kan ya tetap lemes, nariknya agak susah gitu. Tapi kenapa ketika tarik tambang orang yang badannya besar itu jadi kayak bagian penting di tarik tambang kalau nggak depan kan belakang gitu ya. Kenapa ditaruh di dua posisi itu? Lebih berat. Kalau lebih berat kan dia nggak ngangkat. Pengaruhnya kemana berarti? Ke gaya normal. Gaya gesek itu kan dirumuskan sebagai itu sudah kita bahas di pekan kemarin ya. Gaya gesek diformulasikan sebagai mu dikali e. Mu itu berbicara mengenai bagaimana kondisi kekasaran dua permukaan yang ketemu. Berarti dua permukaan yang berbeda, mu-nya berbeda. Kayak saya tadi sepatu sama lantai dengan kaos kaki sama lantai yang beda hanya mu-nya. Tapi benda yang berbeda kan tetap saya. Berarti kan hanya sama. Berarti biar Fg-nya gede, maka yang bisa kita upayakan adalah memperbesar mu-nya atau memperbesar gaya normalnya kan itu. Gimana cara memperbesar mu? Ya ini alatnya. Nah, permukaannya harus kasar. Ya, kalian bayangkan kalian tarik tambang, teman lawan kalian badannya gede, kalian agak kurus-kurus, tapi lawan kalian berada di tanah yang becek, yang licin, sementara kalian di tempat yang gampang untuk apa ya? Ya, pokoknya nggak licin tanahnya. Kira-kira masih ada kemungkinan tanah nggak? Masih. Meskipun kalian kurus-kurus, misalkan lawan kalian gede-gede badannya, kalau dia berada di daerah yang licin akan gampang tarik. Kenapa? Karena gaya geseknya untuk nahan kecil. Paham ya? Tapi kalau kondisinya sama persis, badannya gede-gede, tempatnya sama persis, kalian kurus-kurus banget dengan kondisi yang sama-sama sudah makan, siapa yang menang harusnya? Yang badannya gede. Kenapa? Karena N-nya mereka gede menyebabkan gaya geseknya jadi gede, lebih susah untuk ditarik. Berarti poin yang biar kalian menang tarik tambang adalah kalian harus mengusahakan gaya gesek segede mungkin. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kaki kalian dengan alas, dengan lantai atau dengan tanah sekasar mungkin, atau memperbesar anggota tim tarik tambang kalian. Memperbesar lah, makan dulu. Maksudnya semakin gede-gede orangnya bisa jadi makin menang. Kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan FA sama FB? Saya kalau aksi sama reaksi itu kurang setuju. Kenapa? Soalnya itu kan bukan kayak kita cuma dengan benda mati, tapi sama-sama benda hidup. Jadi kekuatannya beda-beda. Benda gaya normalnya sama-sama gede-gede, sama-sama gojo. Jadi gaya normalnya sama-sama besar. Tapi itu kan yang dimasuk ke gaya gesek. Kalau yang gayanya, besarnya itu beda. Oh, karena interaksinya antara benda hidup sama benda hidup. benda hidup, gitu ya. Makanya nggak berlaku aksi reaksi. Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak? Ini kelompok aksi reaksi. Gimana mempertahankan bahwa itu tetap aksi reaksi? Ya gimana kira-kira? Katanya itu interaksinya antara yang hidup sama yang hidup, berarti nggak berlaku aksi reaksi. Yang berlaku karena kan yang itu yang bersangkutan itu kalinya. Jadi kan walaupun besar tapi tetap berlaku itu aksi reaksi. Dan gimana ya? Kalau dia besar tuh kan udah dibantu sama kalian, jadi kayak tetap gitu loh Pak. Karena pakai tali. Kalau kayak saya sama mas saya tadi tarik tambangnya langsung Kan berlaku di nggak? sini kan ada tuh semua tenaga kan kumpul di sini, jadi kayak sama gitu, sama aja. Oke. Berarti tetap kata kelompok ini tetap itu bisa aksi reaksi. Terus kalau gini, kalau seandainya saya mengeluarkan tenaga full, paling segini kok. Jadi tetap aksi reaksi. Ya, Ya aku kan ini bertahankan ini. Oke, coba seandainya saya nggak narik terus diam saja, apa yang terjadi? ya. Kondisi kita biar bisa memperbesar ini kira-kira gimana sih?
Coba seandainya posisi saya ini, maksudnya saya kan tadi posisi ketika kita tarik-tarik kan sebisa mungkin meskipun kita gini, agak gini dikit. Kalau misalkan kita tarik tambal, terus posisi kita agak ke depan gini, kira-kira masih bisa nggak? Enggak, kenapa? Jadi sebenarnya biar kita bisa menghasilkan gaya gesek, maka posisi kita itu kan kakinya gimana kira-kira? Kalau kita kayak gini kan nggak ada gaya gesek sama sekali dan ini aja ya, tidak ada cengkraman yang ada di sini. Tapi ya, kalau meskipun gaya itu yang besar, kalau gaya itu yang besar, tapi gaya yang gaya yang besar, kayak F besar itu lebih besar dari itu, tetap kalah. Pernah kelihatan gini nggak? Seret, orang-orang gini. Oke, coba gini, apa ya? Gini aja ya. Misalkan narik balon. Kalian bayangkan kalian narik benda, apa yang bisa ditarik di sini? Kursi aja ya, misalkan ini. Oke, dia saya tarik gini. Atau kalau misalkan ada tali, nggak ada ya. Ini saya tarik gini. Kursi ini saya tarik ke sini. Dia kan tidak narik saya. Ya, saya narik dan kalau logikanya mas saya tadi misalkan tarik tambal tadi saya nggak ngapa-ngapain, dia hanya Yayan yang narik saya. Berarti katanya kan tidak ada aksi-aksi. Nah sekarang saya kan sama kayak gini. Ini saya tarik dan kelihatannya dia nggak narik saya. Ya kan? Nah menurut kalian dalam kondisi ini kira-kira tangan saya ketarik ini atau enggak kalau saya narik ke sini? Kalau dorongan dari, jadi kalau tariknya menurut saya. Oh berarti kalau misalnya saya dorong baru saya kena dorong. Ini saya dorong, saya kena dorong. Ya karena rasa berat itu reaksinya ini. Oke, coba tarik ini di tanganmu kayak kerasa ada yang berat gitu nggak? Kira-kira pas tarik ini? Ada. Jadi kalau misalkan saya narik kayak gini, ini kan juga susah kan ini ya. Makin berat ininya, bendanya, kira-kira makin gimana tangan kita rasanya? Makin sengal nanti ini ya. Jadi kalau misalnya kamu narik lemari yang gede, kayak gini, nggak gerak-gerak, tangan kita rasanya gimana? Kemeng. How to say kemeng ini? Enggak. Jadi kita narik lemari yang gede, nggak gerak-gerak kayak gini, pegel lama-lama. Padahal kalau dipikir, loh kan lemari nggak narik kita sama sekali ini ya. Tapi kenapa bisa ini pegel? Gimana? Kalau dimungkinkan sih emang aksi-aksi. Nah, tapi kalau logika orang awam mungkin kitanya enggak buat. Nah, kan sesuatu kalau mau narik sesuatu yang berat itu pasti kita mikirin harus ada sesuatu yang bisa membantu. Kalau emang tenaga kita nggak cukup, kita memperkecil gaya gesek tadi. Oke, berarti bisa memperkecil gaya geseknya. Cuman poin yang mau saya tekankan adalah ketika kita narik benda yang berat tadi, makin berat bendanya, maka tangan kita itu makin terasa lebih gampang capek. Gitu kan? Kenapa? Karena lawannya itu makin berat untuk ditarik. Maka saya apa yang tadi? Ngopi. Ya, berarti intinya tarik menarik ataupun dorong mendorong, selama itu hasil interaksi, besarnya pasti sama. Mau dia lawan atau enggak, pasti besarnya sama. Kalau saya ditarik Yayan terus saya nggak ngapa-ngapain dan lawan, kan gampang menangnya. Kenapa? Karena kaki saya nggak berusaha untuk menyengkram. Saya tidak berusaha untuk menimbulkan gaya gesek yang gede. Ya kan? Jadi supaya saya bisa menang ya saya tetap berusaha untuk gimana caranya kaki saya nggak geser ya saya agak gini dikit. Biar ini cengkramannya gede. Terus kalau kalian nggak pakai sepatu sama sekali di tanah, pasti kaki kalian agak kayak gini. Ya nggak di tanah. Gimana kalau misalnya kalian ini kaki kalian gini, kayak jijik gitu nginjek tanah, pasti kan gampang kalah kan? Ya. Jadi poin pentingnya apa? Tidak harus hasil interaksi antara benda mati dengan benda hidup atau mati dengan mati, hidup dengan hidup. Yang namanya interaksi antara dua objek tetap berlaku hukum 3 Newton. Saya ulangi nggak? Jadi A narik B dalam kondisi itu B juga narik A, maka supaya kalah atau menangnya hanya bagaimana mengirimkan gaya geseknya harus lebih gede. Berarti poin dari yang sudah kita diskusikan harusnya jawaban yang benar yang mana? Coba. Berarti karena dia hasil interaksi A dan B harus sama.
Kenapa? Ya itu kan benar ada daya aksi reaksinya. Itu kan daya normal apa ya? Daya dasar ada dua menurut saya. Ada daya aksi sama reaksi. Dia narik, dia nggak narik itu sudah timbul aksi reaksi. Jadinya dia menang. Nah tapi ini kan dia sama-sama narik. Jadi benar ada aksi reaksi sama ditambah kekuatan dari FA-nya lebih besar. Apa gini? Karena itu kasusnya dia dua-duanya narik dan coba nih. Balon ini ditarik dengan daya tertentu. Dia bisa geser ke sini. Coba bayangkan di balon ini ada mesin yang menyebabkan dia bisa mundur. Apa yang misalkan? Ya sepeda, tapi kegedean ya nanti kalian ini misalkan ini ada suatu objek yang bisa bergerak mundur, terus mau kalian tarik. Kondisi pertama, objeknya tidak dihidupkan mesinnya, sehingga normal biasa ditarik ke sini. Gayanya gimana? Gampang ya harusnya. Kan dia nggak melawan. Misalkan gaya yang dibutuhkan adalah 10 Newton. Misalkan, terus kondisi kedua, mesinnya saya hidupkan dan ini bisa bergerak mundur. Pertanyaannya, kalau misalkan menghendaki ini tetap bisa maju, kira-kira tarikannya gimana? Harusnya makin besar. Kebayang nggak maksudnya gimana? Biar dia tetap bisa maju, karena ini mesinnya dihidupkan dan dia bisa bergerak mundur, maka gaya kita harus makin kencang biar dia bisa tetap ke arah kita. Nah pertanyaannya, ada aksi reaksi nggak dalam dua kasus itu? Ketika yang ini diam sama ini mempertahankan keadaannya tetap mundur gitu. Ada. Tarikan kita ke dia itu sama dengan tarikan dia ke kita. Hanya bedanya apa? Ketika ini sudah bergerak mundur, misalnya ini bergerak mundur ke belakang sini, maka tarikannya harus lebih gede daripada 10 Newton. Jadi yang membedakan ketika ada perlawanan sama tidak ada perlawanan adalah besar kecilnya aksi reaksi tadi. Jadi kalau saya ditarik terus saya nggak lawan, gampang menariknya. Berarti aksi reaksinya kecil, misalkan hanya dengan 10 Newton atau berapa Newton. Tapi kalau saya lawan, apa yang terjadi? Tarikannya ya harus lebih gede karena saya juga lawan. Saya juga nambah gaya tarikan ke sini. Poin penting yang harus kalian pahami, inti atau ide pokok untuk hukum 3 Newton adalah gaya hasil interaksi antara dua objek. Antara dua objek, dia nggak ngomong objeknya harus mati atau harus mati dengan hidup atau hidup dengan hidup. Pokoknya interaksinya dua objek, maka besarnya selalu sama, arahnya selalu berlawanan. Harus konsisten. Jadi pengetahuan kalian harus pakai itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah ada Google Form yang saya kirimkan, silakan kalian isikan apa yang sudah kalian pahami dari pertemuan hari ini. Silakan. Oke, setelah sudah kalian simpulkan tentang pembelajaran hari ini dan tidak ada pertanyaan yang kalian ajukan, berarti saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah clear, tidak ada yang masih kalian bingung. Pekan depan kita UTS hari Senin jam pertama. Ya benar ya? Hari Senin jam pertama dan topik yang saya siapkan sampai ke hukum 3 Newton. Ada beberapa soal yang terkait hukum 3 Newton. Saya harap kalian mempersiapkan ujian sebaik mungkin. Ujian nanti kita gabung dengan materi lain. Dan yang awas saya sama Musa ini, ketika ujian tidak saya perbolehkan diskusi sekecil apapun itu. Diskusi hanya boleh berlangsung selama proses pembelajaran. Selama proses asesmen atau evaluasi pembelajaran tidak boleh ada diskusi. Maka nanti kalau ada ketemu kalian diskusi, tukar pikiran, jawaban dan seterusnya, tidak akan saya tegur, tapi langsung saya tandai dan dia akan saya nilai kalian. Gitu ya, untuk melatih bahwa tidak harus nilai kalian tinggi, yang penting itu kejujuran. Ya, jangan berusaha curang hanya untuk dapat skor yang tinggi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Saya Yuri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.